Shalom Bapak Ibu. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya tahu seperti apa yang tadi Ibu Ros katakan, setiap hari kita ini mengalami yang namanya peperangan. Coba tanya kanan kiri, sepanjang minggu ini apa peperanganmu? Ada banyak hal yang kita hadapi, tapi kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan saya percaya saya sedang berdiri di depan orang-orang yang lebih daripada pemenang, amin. Karena Yesus sudah menang, kita tinggal menikmati kemenangannya dengan kita mengikuti jejak teladan apa yang Yesus lakukan. Nah, hari ini kita mau terus belajar firman Tuhan. Saya percaya sudah lebih kurang 8 minggu kita belajar tema berakar di dalam kasih Kristus. Karena ini merupakan sebuah proses dari kehidupan kita. Kalau sepanjang tahun ini kita bicara tentang menghasilkan buah yang tetap, dan kita sudah melalui proses pemilihan oleh kasih karunia Tuhan. Seperti kalau seorang petani ingin menanam pohon dengan sebuah tujuan dia mendapatkan buah, maka hal yang pertama yang dilakukan adalah memilih benih yang terbaik, yang memenuhi standar dan kualitas. Tetapi sekali lagi di dalam Kristus kita bersyukur, bukan karena kita memenuhi standarnya Allah, bukan karena kita memenuhi kualitas yang diinginkan oleh Allah menurut keilahiannya, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia kita dipilih, amin. Jadi ngomong kanan kiri, hanya karena kasih karunia kamu dipilih, saya dipilih. Nah, kemudian berikutnya kita sudah belajar bahwa benih yang sudah dipilih itu enggak boleh hanya tetap disimpan. Karena benih itu kalau enggak ditanam dan mati, dia akan tetap jadi satu, bahkan mungkin lambat laun dia akan jadi rusak dan kemudian binasa, hilang seperti itu saja, enggak ada artinya. Tetapi Tuhan mau kita yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu, kita mau hidup kita menjadi berarti, karena Tuhan mau hidup kita berarti. Nah, makanya bulan berikutnya kita belajar menjadi benih yang mati. Apa itu benih yang mati? Benih yang mati itu bicara tentang hidup bukan lagi aku, melainkan apa? Kristus. Jadi sekali lagi, hidup bukan tentang kita, tapi hidup tentang Kristus. Nah, kalau kita stop di poin itu, tentu kita akan merasa kok jadi susah ya jadi orang Kristen ya. Kok enak banget ya Tuhan ya. Dah nyanyinya aja suka-sukamu Tuhan. Tapi kenapa kenyataannya ketika situasi kenyataan seperti enggak sesuai dengan kehendakku, kok jadi marah? Padahal sekali lagi benih yang mati itu artinya apa Bapak Ibu? Hidup bukan kehendakku. Ngomong kanan kiri, kan memang hidup bukan kehendakmu. Kok diam Bapak Ibu? Sedang merenung? Atau selama ini masih hidup menurut kehendakku terus? Begitu rasanya gak cocok dengan kehendakku, mulai bersungut-sungut, mulai marah. Tadinya sungguh-sungguh pelayanan, akhirnya mundur. Ngapain aku pelayanan? Nah, makanya langkah berikutnya kita harus berakar di dalam kasih Kristus. Karena kalau kita gak berakar di dalam kasih Kristus, yaitu tadi, nanti kalau ada waktu sempat saya akan singgung. Karena kalau kita enggak berakar di dalam kasih Kristus, maka satu-satunya yang bisa menjadi penyaing dari sudut pandang manusia, maksudnya yang bisa menyaingi Tuhan, itu satu-satunya cuman mamon. Artinya begini, kalau kita enggak berakar di dalam kasih Kristus, maka tanpa sadar udah otomatis kita akan berakar di dalam cinta akan uang. Nah, kalau semua sudah diukur dengan berkat, kalau cinta akan uang kan rasanya, enggak lah Pak, enggak mungkin lah Pak. Tapi kalau dibungkus dengan kata berkat, ketika semua dikait-kaitkan dengan berkat, berapa banyak orang bisa jadi kecewa.
Nah, maka nanti kita belajar pelan-pelan hari ini supaya kita mempunyai pemahaman yang benar tentang hidup kita dan tentang Tuhan. Kita baru saja selesai melewati kitab Ayub. Ada begitu banyak hal yang kita bisa belajar dari kitab Ayub untuk mengkoreksi hidup kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berakar di dalam kasih Kristus, mengenal, memahami kasih itu. Nah, makanya kita baca dulu ayatnya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Saya percaya selama 2 bulan ini ayat ini sudah berulang-ulang dibaca. Makanya sengaja tema kita 2 bulan sekali baru ganti. Supaya apa? Supaya benar-benar nancap di hati kita Bapak Ibu. Amin. Jadi mari jadi jemaat yang punya kerinduan, kehausan untuk belajar. Buang pikiran jauh-jauh ngomong, aduh bosan ya Pak. 2 bulan ayatnya itu terus, itu lagi. Ngomong kanan kiri, kamu gimana? Seperti kita rindu nasi, pengen nasi, seperti itulah seharusnya. Walaupun ada yang ngomong, enggak Pak sekarang kami enggak makan nasi Pak, itu kan karena ketakutan. Nah tapi ya kalau yang betul kan firman Tuhan gambarkan seperti rusa yang rindu akan air. Nah mari kita baca Efesus pasal 3 ayat 16 mulai. Ada yang sudah hafal ayat-ayat ini? Karena hampir tiap minggu dibaca. Tapi saya berdoa bukan hanya sekedar menguasai ayat, tapi kita dikuasai oleh ayat. Itu yang jauh lebih penting. Amin. Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan maksudnya, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, doa Paulus kepada jemaat di Efesus, doa yang sama bagi setiap kami pemimpin, bagi setiap jemaat Pelita Community. Yaitu kami berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu. Sekali lagi seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan, setiap hari kita akan menghadapi yang namanya peperangan. Kalaupun sepanjang tahun ini kita digambarkan seperti sebuah pohon dengan tujuan akhir menghasilkan buah yang tetap, yang namanya pohon dalam pertumbuhannya itu juga akan menghadapi yang namanya tantangan. Baik itu dalam serangan hama, sakit penyakit, badai, banjir. Makanya kami berdoa supaya di tengah-tengah situasi seperti itu, setiap jemaat Pelita Community apa? Hatinya kuat, hatinya teguh. Oleh karena apa? Karena Roh Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Sekali lagi saya nggak tahu berapa banyak badai yang sedang menerpa, terjangan angin yang sedang melanda hidup Bapak Ibu. Saya nggak tahu hama jenis apa yang sedang berusaha menggerogoti imanmu, tapi kami berdoa, biarlah oleh karena roh yang ada dalam hidup kita, roh Tuhan, itu membuat kita kuat dan teguh. Karena kalau berbicara tentang Roh Kudus, kita yang hidup di zaman Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita. Dan seperti Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, siapa yang dapat mengenal manusia selain daripada roh manusia itu sendiri? Begitu juga siapa yang dapat mengenal Allah selain dari roh Allah itu sendiri. Nah, dan bersyukurnya
Setiap kita orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita memberi diri kita dibaptis, maka firman Tuhan katakan kita menerima Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu diam selamanya dalam hidup kita, amin. Jadi jangan didiamkan Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa apa? Sehingga ayat 17 katakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal kasih Allah. Nah, kalau berbicara tentang mengenal Allah yang dalam tema kita dianalogikan seperti berakar, dan saya mau mengingatkan sekali lagi di khotbah saya 2 bulan yang lalu, proses berakar itu adalah proses seumur hidup. Masih ingat video tentang benih yang ditanam, kemudian dia memecahkan dirinya, bicara tentang mati ego tadi, dan kemudian hal yang pertama dilakukan adalah berakar. Dan sekalipun proses pertumbuhannya sudah mulai mencuat ke atas permukaan tanah, maka yang namanya proses berakar itu gak akan pernah berhenti. Karena kalau proses berakar itu berhenti, maka lambat laun pasti mati pohon itu. Nah, makanya bicara tentang proses berakar, sama-sama katakan proses seumur hidup. Ya, berakar itu proses seumur hidup. Jadi bukan hanya sebatas pokoknya berakar, begitu pohonnya sudah mulai tumbuh stop, enggak Bapak Ibu. Jadi proses berakar itu seumur hidup. Nah, kalau bicara berakar, kita bisa bicara tentang mengenal Tuhan. Berakar itu artinya kan bersumber dari Tuhan. Karena tujuan dari akar terus berakar itu adalah mencari sumber. Makanya dikatakan berakar dalam kasih Kristus. Kita harus bersumber dari kasih Kristus. Hidup kita harus bersumber dalam kasih Kristus. Sehingga di ayat tema berikutnya katakan apa? Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sehingga segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, ketika semua bersumber dalam kasih, maka semua yang kita hasilkan adalah karena kasih. Nah, itu yang Tuhan mau kita tangkap tema 2 bulan ini. Sehingga hidup kita benar-benar berakar di dalam kasih. Walaupun ayat berikutnya katakan apa? Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus apa dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan sekali lagi saya mau katakan kita bisa, kita pasti bisa. Karena apa? Karena ada Roh Allah dalam hidup kita. Sekalipun kasih Tuhan itu terkadang memang sulit dimengerti dengan logika akal manusia. Makanya mari belajar seperti Paulus katakan, kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga ketika menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi, kita bisa tetap belajar bersyukur dalam segala keadaan. Nah, jadi ciri-ciri orang yang hidupnya berakar di dalam kasih, itu dia bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena dia bisa memahami, dia mengerti, dia mengenal Bapanya. Nah, kalau bicara tentang mengenal Tuhan, kan ada 2 ayat yang mengatakan seperti ini. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan Allah adalah kasih. Untuk kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, berakar di dalam firman, sekali lagi kata kuncinya adalah proses seumur hidup. Berkali-kali saya tidak akan pernah bosan mengingatkan Bapak Ibu untuk 4M. Apa itu 4M Bapak Ibu? Menerima firman setiap hari, merenungkannya siang dan malam, melakukannya sebagai hidup, dan membagikannya. Saya mau kasih tahu, akan sangat berbeda orang yang praktek 4M dan orang yang enggak. Akan sangat berbeda, ngomong kanan kiri, akan sangat berbeda. Serius Bapak Ibu. Kenapa ada orang yang bisa kuat menghadapi begitu banyak persoalan? Mengapa ada begitu banyak orang yang tetap tersenyum dalam segala keadaan? Tapi ada orang yang baru ngadepin hal-hal yang kalau bahasa anak zaman sekarang cemen kali. Baru gitu sudah mutung, baru gitu sudah emosi,
Baru gitu, ngomong kanan kiri, kau baru gitu? Nah, berakar yang kedua berakar dalam kasih Kristus. Mengenal Allah di dalam seluruh aspek kasih-Nya. Segala sesuatu yang Allah kerjakan karena kasih. Sama Bapak Ibu, seperti beberapa waktu yang lalu kan kita sudah belajar bagaimana hubungan orang tua dan anak, komunikasi. Kalau kita hanya bertumbuh hanya dalam pengetahuan tentang Tuhan, yang saya katakan itu hanya beragama. Kalau di SPK saya selalu katakan, kalau kita beragama, kita tahu tentang Tuhan, itu bisa saja menjadikan kita orang yang baik, orang yang saleh, orang yang taat melakukan perintah agama. Tapi ingat, agama itu hanya pengetahuan manusia tentang Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, masalahnya pengetahuan itu terbatas. Pengetahuan sederhana manusia tentang Tuhan itu gini aja. Kalau aku berbuat baik, maka Tuhan harus berkati aku. Makanya semua konsep agama kalau untuk masuk surga apa? Berbuat baik. Harus berbuat baik. Kalau aku berbuat baik dan kemudian ada peristiwa yang rasanya nggak sesuai dengan apa yang aku tahu tentang Tuhan, kita bisa apa? Kecewa, marah. Aku sudah lakukan firman, aku sudah taat, aku sudah melakukan semua, tapi kenapa peristiwa yang terjadi? Karena itu tadi sekali lagi, kalau kita nggak berakar di dalam kasih, maka ujung-ujungnya kita pasti akan berakar pada cinta akan uang. Semua akan diukur dengan yang namanya materi. Walaupun kalau di dalam hal rohani, di dalam lingkungan gereja dibungkus dengan kata berkat. Aku sudah lakukan ini, sudah melayani, udah rajin doa, rajin pelayanan, kok bukan berkat yang aku. Karena berkali-kali saya juga katakan definisi berkat itu apa sih Bapak Ibu? Masih ingat definisi berkat yang saya ajarin? Banyak orang mengukur kalau berkat itu cuma semata-mata kalau berkaitan dengan materi. Berkat itu sesungguhnya apa? Bagi saya berkat itu gini, segala sesuatu yang membuat saya semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Kalau uang itu membuat saya dekat dengan Tuhan, itu berkat. Tapi kalau uang membuat saya lebih jauh dari Tuhan, itu kutuk bagi saya. Persoalan, permasalahan, kesulitan hidup, kalau itu membuat saya semakin melekat kepada Tuhan, itu berkat bagi saya. Tapi kalau persoalan, pergumulan hidup membuat kita jauh dari Tuhan, ya itu kutuk memang. Nah, tapi banyak orang bahkan di dalam lingkungan gereja mengukur segala sesuatu dengan berkat. Tuhan, kalau aku berbuat dosa, buat salah, wajarlah Engkau kasih aku masalah ini. Ini aku sudah setia melayani, aku memberikan persepuluhan aku dengan sukacita, aku memberikan persembahan dengan sukarela. Tapi kenapa masalah enggak selesai-selesai? Sama seperti Ayub Bapak Ibu. Kita sudah banyak belajar tentang Ayub, apalagi yang ikut Koram Deo. Di pasal 1, pasal 2 kan ada 4 babak atau 5 babak paling tidak secara garis besar Ayub itu. Babak 1 ketika kita baca pasal 1, pasal 2, sepertinya Ayub orang yang hebat. Ini dari sisi Ayub Bapak Ibu ya. Kalau dari sisi Tuhan, justru karena Tuhan kenal siapa Ayub, Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Ngomong kanan kiri, Tuhan itu kenal kamu loh. Bahkan lebih daripada orang yang dekat dengan kamu. Pertanyaan berikut adalah seberapa kenal kita tentang Tuhan, itu masalahnya. Tuhan sih kenal kita luar dalam. Nah, kita kenal Tuhan enggak? Atau kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan sehingga kita sering salah mengerti. Yang seperti saya katakan tadi, kalau orang tua dan anak cuma sekedar tahu, enggak kenal karena enggak sering berkomunikasi, ya akhirnya sering terjadi yang namanya miskomunikasi. Orang tuanya marah-marah, anaknya ngambek. Karena anak gak paham maksud dan tujuan orang tuanya kenapa lakukan hal itu. Sebaliknya orang tua gak mengenal, memahami anak kenapa anak bertingkah seperti itu. Yang aku tahu sebagai orang tua harusnya anak itu nurut, titik.
Sebaliknya anak ngomong juga, yang aku tahu orang tua itu harusnya sayang sama anak, titik. Terus konsep anak kalau sayang itu apa? Apapun yang diminta, dikasih. Sementara konsep sayang orang tua, apakah semua harus dikasih baru sayang? Enggak kan? Paham kan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pengen anaknya melakukan segala sesuatu yang kita perintahkan karena apa? Karena dia mengasihi dan hormat pada kita sebagai orang tua dan dia buktikan dengan ketaatannya, atau dia mau melakukan semua perintah kita karena dia selalu mengingat bahkan kadang menuntut janji. Kalau Bapak Ibu jadi orang tua, kira-kira Bapak Ibu pengen anak Bapak itu melakukan semua yang Bapak Ibu minta dia lakukan itu karena apa? Coba diskusi. Karena apa sih? Karena mengasihi kan? Walaupun dari sisi kita orang tua, kita tahu kalau anak kita baik, ya kita pasti akan beri. Ini di luar dari standar ya, kasih makan, kasih sekolah. Bapak Ibu jadi orang tua kalau lihat anaknya taat, sungguh-sungguh, gak pernah nuntut, kira-kira hatinya seperti apa? Sayang. Kadang bahkan apa yang mereka gak minta, mereka gak pikir, kita bisa. Ya Bapak kita seperti itu Bapak Ibu. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Mengasihi dia. Bukan bagi mereka yang rajin doa, bukan bagi mereka yang rajin beribadah, bukan bagi mereka yang rajin memberi perpuluhan, bukan. Tapi bagi mengasihi. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti apa? Pasti berdoa. Oh, diberkati. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti rajin doa. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti rajin ibadah. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengembalikan persepuluhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan sukarela memberikan persembahan. Bisa paham gak Bapak Ibu? Jangan semua diukur berkat. Sama seperti kita pengen anak kita melakukan segala sesuatu karena dia mengasihi kita. Bukan karena embel-embel yang lain. Dari sisi kita orang tua ya pasti kita akan memberikan. Sama seperti Tuhan. Apalagi Tuhan yang sempurna, Bapa yang sempurna. Makanya yang perlu kita lakukan itu adalah berakar di dalam kasih, mengenal dan memahami. Di dalam setiap peristiwa dan kejadian yang Tuhan izinkan kita alami, kita tahu Tuhan punya maksud dan rencana yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah makanya kenapa kita berakar dalam kasih, beda dengan Ayub. Tapi Tuhan izinkan sekali lagi karena di dalam pengenalan Tuhan akan Ayub, Tuhan tahu Ayub akan selesai, lulus. Walaupun kenyataannya dari proses sekedar Ayub tahu tentang Tuhan, sampai kemudian dia mengenal secara pribadi tentang Tuhan. Yang saya katakan tadi harusnya kita lebih hebat dari Ayub. Karena di zaman Bapa, Roh Kudus, Roh Allah itu tidak menetap dalam hidup manusia. Tetapi di zaman kita, Roh Allah itu diam selamanya dalam hidup kita. Oleh roh itulah kata firman Tuhan tadi katakan, kita bisa kuat, kita bisa teguh karena kita bisa mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 3 kemudian Ayub berkeluh kesah, dia mulai menyalahkan Tuhan. Karena sekali lagi dalam pengetahuan Ayub, ya kalau aku berbuat salah ya wajar, Tuhan boleh hukum, silakan. Tapi apa salahku? Apa dosaku? Kalau kita aja belum tentu kita berani ngomong kayak Ayub kan? Jangan-jangan kita masih banyak hal yang salah. Nih Ayub enggak Bapak Ibu. Ayub bukan merasa benar. Ayub memang orang benar. Dia melakukan kebenaran. Makanya Ayub pikir dalam pengetahuan dia, kalau dia sudah jadi orang benar, taat, saleh, ya harusnya Tuhan gak memperlakukan dia seperti itu dong. Sampai berpuluh-puluh pasal, akhirnya teman-temannya, sahabatnya datang, bukannya menguatkan, meneguhkan, tapi malah menghakimi. Wah, tambah ribut gak karu-karuan.
Sampai akhirnya muncul babak berikutnya Elihu. Elihu hanya memberikan pendapat dia tanpa menghakimi Ayub. Elihu menggiring Ayub untuk kembali kenal kepada Tuhan. Dan babak berikutnya kemudian Tuhan secara pribadi bertemu, berbicara. Nah, bukankah sekarang kita melalui Kristus, ketika Yesus disalib, tabir bait Allah itu terbelah jadi dua. Itu merupakan sebuah gambaran bahwa di dalam Yesus kita ini bisa berhadapan muka dengan muka setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau nggak digunakan fasilitas itu, terlalu sayang sekali kita jadi orang Kristen. Kalau Bapak Ibu baca kisah Ayub ini kan bicara tentang sejaman Abraham lebih kurang. Bahkan zaman imamat saja belum waktu itu. Karena zaman Abraham. Kan nanti setelah Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, Musa, barulah Tuhan suruh buat kemah sembayang. Dan yang boleh masuk menghadap Tuhan itu cuma siapa? Imam besar, setahun sekali. Nah kita, koram deo. Setiap saat, setiap waktu kita ini ada di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita paham, ini harus kita taruh, ini kita ngerti. Kita ini setiap saat ada di hadirat Tuhan. Nah Ayub akhirnya kembali ke babak yang keempat yang saya katakan tadi. Tuhan cuman apa? Memberikan banyak pertanyaan, bukan pernyataan. Nah banyak orang tua, dan sampai hari ini saya juga proses untuk belajar. Kenapa banyak anak-anak malas dengerin orang tuanya ngomong hari ini? Karena orang tua cuman banyak memberi pernyataan yang dikemas dalam kata sehat, yang dikenal anak sebagai omelan. Tuhan gak lakukan omelan. Yo Ayub, kau memang salah, kau memang gini. Betul lah si Elifas ngomong, betul lah si Bildad Zofar ngomong. Enggak, Tuhan cuma berikan pertanyaan. Oh pertama Tuhan kasih tentang alam semesta, oh udah nyampe otak Ayub. Akhirnya Tuhan cuma tanya tentang apa? Kambing, kuda Nil, buaya. Ayub, urusan binatang aja kau gak paham. Tapi kau mau sok lebih hebat dari aku. Ini aku tambahin, kalau ini saya tambahin Bapak Ibu. Tuhan gak ngomong seperti itu. Nah jadi selain bicara ini bagi setiap kita orang tua. Kalau ngomong sama anak lebih baik berilah banyak pertanyaan. Jangan memang. Bagi anak itu kita cuman ngomel. Coba pandang-pandangannya suami istri. Iya ya, kadang kita ini sama anak lebih banyak ngasih pernyataan. Kita kasih tahu terus. Padahal lebih baik kita tanya. Sampai pada akhirnya apa? Kalau baca di dalam kitab Ayub pasal 42, kalau boleh baca di dalam terjemahan masa kini, Ayub katakan, dulu aku tahu tentang engkau cuman dari kata orang. Itulah agama yang diajarkan, pengetahuan. Tapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Dan seharusnya sekali lagi di zaman kita ini bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau satu masa gereja dalam konteks seperti sedang kita lakukan gak boleh lagi. Di zaman masa aniaya. Kalau kita gak kenal secara pribadi tentang Tuhan, kita hanya ngandalin khotbah hari Minggu. Maaf Bapak Ibu, berkali-kali juga saya katakan, bukan berarti terus ibadah ditutup, saya gak usah khotbah lagi, bukan. Pengaruh khotbah hari Minggu itu cuma berapa persen? 2% udah hebat. Coba tanya kanan kiri, apa yang kamu ingat khotbah minggu lalu? Yang diingat apa? Orang pintar.
Ngomong kanan kiri, masih ingat orang pintar tuh? Nah itu kan yang diingat kan? Tapi bagus masih ada yang diingat Bapak Ibu. Tapi jangan sampai yang diingat akhirnya cuman lawakannya kan. Kebenarannya harus kita ingat Bapak Ibu. Dan kemudian kita praktek. Nah makanya sekali lagi Bapak Ibu, mari bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. 2 bulan ke depan kita akan belajar bagaimana setelah kita berakar seumur hidup kita akan terus bertumbuh dan Tuhan akan lakukan banyak hal supaya benar-benar hidup kita bertumbuh. Tapi hari ini secara khusus firman Tuhan mau mengingatkan kita, mari berakar di dalam kasih Kristus. Sehingga kita semakin memahami ketika mengalami sebuah situasi, peristiwa, keadaan, kita bisa mengerti, oh ini maksud Tuhan ya. Karena seringkali kalau kita nggak berakar dalam kasih, kita langsung bersungut-sungut, kita berkeluh kesah dan kita marah. Ya contoh kecil yang saya katakan di SBP, saya juga sudah katakan. Satu hari ketika pulang SPK, kami tanya sama Matthew, masih lapar, masih mau makan? Oh iya, oke. Kalau gitu nanti kita mampir, kita beli sate di satu tempat yang kami lewat. Tapi saya ngomong gini, tapi nanti Matthew turun sendiri dan Matthew yang beli. Dia ngomong, gak mau. Kenapa? Malas. Sudah, gak usah makan, kita pulang. Kalau dalam pengetahuan anak, ini bapak yang jahat. Pernah ngalami yang ketawa? Ini baru disuruh beli sate, uang aku, bukan uang kau. Kau tinggal turun beli dan papa tahu kamu pasti bisa. Tapi nggak mau, ya sudah kalau nggak mau pulang, nggak usah makan. Nah tapi bersyukur dia sih nggak marah, dia nggak ngambek, ya sudah. Dia harus paham papanya sedang mendidik, melatih, baru urusan beli. Nah nanti kalau papa mamamu udah nggak ada lagi, siapa yang mau ngurusin kamu kalau kamu nggak berjuang sendiri? Nah itu yang harus difahami. Nah kadang anak kan nggak paham kan. Orang tuanya sedang mendidik, melatih. Taunya anak orang tua jahat. Pernah diteriakin anak, papa mama jahat? Sering. Ada ngomong sering. Mari anak-anak belajar pahami. Sama, tanpa sadar kita juga dikit-dikit teriak Tuhan jahat. Padahal Tuhan itu enggak jahat. Tak ada maksud jahat dalam hati Tuhan. Bayangilah Allah itu adalah kasih. Apapun yang Tuhan lakukan itu karena kasih, gak ada maksud jahat sedikit pun. Tapi kalau kita gak mengenal kasih itu karena kita gak berakar dalam kasih itu, hanya sekedar tahu tentang Tuhan, itu tadi. Ketika menghadapi situasi yang rasanya gak cocok dengan pikiran logika kita mulai ngomong Tuhan jahat. Bahkan mulai memberikan semua argumentasi tentang kebaikan-kebaikan kita. Firman Tuhan katakan kebaikan kita ini sebenarnya digambarkan seperti kain kotor Bapak Ibu. Kita hidup itu semua karena kasih Tuhan. Makanya kenapa 2 bulan ini Tuhan mau mengajar kita benar-benar berakar dalam kasih, mengenal, memahami kasih itu. Dan sekali lagi saya harus ingatkan, ada Roh Kudus dalam hidup kita yang menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa mengenal, memahami. Sekalipun sekali lagi kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dalam, melampaui pengetahuan kita. Makanya belajar seperti Ayub. Ketika ada pikiran berkecamuk karena engkau gak ngerti apa yang sedang terjadi, maksud dan rencana Tuhan. Apa yang Ayub lakukan akhirnya? Dia mentekap, ngomong kanan kiri. Kalau kau sedang hadapin situasi yang kau gak ngerti, lebih baik tutup mulutmu. Daripada nanti banyak ngomong, banyak ngomel, banyak bersungut, tambah salah. Ngomong kanan kiri, kau mau tutup dewek mulutmu apa aku bantu tutup mulutmu? Ayub akhirnya ketika Tuhan beri banyak pertanyaan, dia ngomong ya Tuhan aku tutup.
Aku ngomong tapi aku lanjutin lah Tuhan. Karena ternyata dulu aku tahu tentang Engkau hanya apa kata orang. Wah, berbakti diberkati, memberi diberkati. Nah, itu aku tahu dari orang betul Tuhan. Tapi kenyataannya kadang gak harus seperti itu. Aku memberi tapi terkadang Tuhan malah mengambil. Aku setia, terkadang aku harus kadang lebih terluka. Tapi aku paham Tuhan, semua yang Kau izinkan itu mendatangkan kebaikan. Karena semua yang Kau lakukan itu karena kasih. Kasih yang gak mengingat-ingat salah dan dosa. Kasih yang menerima kita apa adanya. Kasih yang menuntun, membimbing kita setiap saat dalam hidup kita. Nah, kasih itulah yang harus kita kenal. Berakar dalam kasih. Yang saya katakan kalau kita berakar dalam firman itu lewat 4M. Tapi kalau kita mau berakar dalam kasih Kristus, itu harus melewati setiap proses, kejadian, peristiwa yang kita alami setiap saat dalam hidup kita. Ngomong kanan kiri, sampai mati. Amin. Itu sebuah proses. Sama seperti Bapak Ibu, berapa persen sudah kenal memahami pasanganmu? Amin. Berapa persen kau pahami Ani? Ani, berapa persen kau pahami Amin? Atau sering kita ngomong, dak paham aku tambah hari, dak ngerti lah aku nih Pak, sudah capek aku Pak. Yang lain juga seperti itu kan? Maka itu proses seumur hidup. Ngomong lagi sama-sama katakan, proses seumur hidup. Terus belajar memahami, kadang kita, dengan Tuhan juga seperti itu. Tapi kalau kita nggak berakar dalam kasih, makanya seperti kemarin di mana saya katakan ya, di SPK, karena bicara tentang keluarga ilahi, tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada adalah kasih yang sempurna dalam pernikahan. Amin. Kalau Bapak Ibu berusaha mencari pernikahan yang sempurna, saya kasih garansi, mau berapa juta persen, enggak akan pernah ada. Tapi izinkan kasih yang sempurna itu ada dalam pernikahanmu. Itu membuat engkau bisa memahami pasanganmu. Amin. Coba yang suami istri datang, coba pandang-pandangnya. Aku mau melihat engkau dengan kasih Tuhan, sehingga aku bisa paham kenapa kau tiba hari-hari ini kayak badai, tiba hari-hari ini seperti pelangi. Kadang bisa gak paham, jangan-jangan ada maunya lah Pak. Tapi seperti itulah kita dengan Tuhan, seperti Bapa dengan anak, seperti pasangan suami istri. Makanya kata mengenal itu kan memakai kata epiginosko, yang digambarkan seperti suami istri yang semakin hari semakin mengenal, karena dijalani bersama terus. Nah, mari berakar di dalam kasih Kristus. Langkah praktisnya yang saya katakan tadi Bapak Ibu, praktek 4M, terus ketika menghadapi sebuah situasi, peristiwa yang rasanya kita gak ngerti, bahkan terkadang rasanya kita gak bisa terima kenapa ini harus terjadi, lebih baik tekapkan tanganmu pada mulutmu, berdiam diri. Tenangkan hati, dengerin maksud Tuhan apa. Nah kadang kan kita enggak, pikiran kita yang berkecamuk kayak badai sendiri, sampai kita enggak bisa dengar apa kata Tuhan lagi. Emosi kita yang meledak-ledak, kita enggak bisa dengar lagi apa kata Tuhan. Tapi praktek berakar dalam kasih sekali lagi, melewati setiap peristiwa, kejadian, dengan berdiam diri, ngobrol dengan Tuhan. Bertanya, menjawab setiap pertanyaan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita ngomong, iya Tuhan, memang semua Kau lah yang benar lah Tuhan. Lah memang Dia yang benar Bapak Ibu. Amin. Jadi mari berakar dalam kasih melalui setiap proses, peristiwa, kejadian yang kita alami. Semakin dalam. Langkah praktisnya sederhana, berdiam diri. Sama kan? Kalau Bapak Ibu kalau lagi tidak paham dengan pasangannya, lebih baik apa? Tuh tahu ngomong kanan gini. Tuh tahu. Kalau lagi tidak paham jangan gini. Tambah jadi kakek. Iya kan Bapak Ibu? Paham? Ngomong kanan kiri. Aku paham sekarang.
Nah, tapi kalau sudah tenang, boleh diobrolin lagi, ngobrol dengan Tuhan, bangun komunikasi semakin intim. Itu proses berakar dalam kasih Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti berikutnya 2 bulan lagi kita akan belajar. Kita benar-benar akan jadi pohon yang kuat, sekalipun ada banyak perkara yang terjadi. Jadi sama-sama katakan proses seumur hidup. Ya, berakar melalui setiap peristiwa kejadian. Jadi kalau berbicara berakar kan ada 2 yang saya katakan tadi. Berakar dalam firman 4M, kita sudah belajar beberapa tahun yang lalu. Nah, tahun ini kita belajar berakar dalam kasih. Kenapa? Karena kalau kita nggak berakar dalam kasih, tanpa sadar kita pasti akan berakar pada mamon, cinta akan uang. Kita harus punya sudut pandang yang benar tentang uang. Kita ini cuman pengelola, semua punya Tuhan, kita ini pemilik. Terus milikilah rasa cukup, sehingga kita bisa menikmati ibadah yang dahsyat kuasanya dalam hidup kita. Terus kita tahu, kalau kita tahu proses berkat Tuhan itu semua punya Tuhan, kita cuman pengelola, terus kita punya rasa cukup, maka prinsip yang ketiga itu kita gampang praktek. Karena semua yang Tuhan beri kepada kita itu pasti ada benih dan ada roti. Kita akan memberi, tapi sekali lagi bukan karena supaya diberkati, tapi karena kita tahu memang ada benih yang harus kita tabur dan kita praktek karena kasih. Amin. Sehingga kita gak akan pernah jadi orang yang mudah kecewa, kita gak akan pernah menjadi orang yang mudah marah, ketika merasa keadaan realita seperti apa yang kita harapkan. Orang yang berakar dalam kasih, dia akan tetap kuat. Dia akan belajar berdiam dan dia memahami. Sekalipun sekali lagi kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dalam, bahkan melampaui pengetahuan. Saya undang pemain musik, WL Singer, kita naikkan sebuah pujian yang hari-hari ini memberkati saya, yaitu Terhubung. Hanya karena kasih Tuhan yang melayakkan kita jadi anak Tuhan. Dan hanya karena kasih Tuhanlah yang memampukan kita melakukan semua. Baik itu kepada Tuhan secara pribadi, dan kita melakukan kepada Tuhan melalui pasangan kita, pada orang tua, kepada anak. Kalau kita terhubung terus dengan Tuhan, semua didasari dengan kasih, hidup kita akan aman Bapak Ibu. Menaikkan pujian ini sambil engkau merenungkan firman Tuhan yang kau dengar dan koreksi hidupmu. Apakah selama ini semua yang kau lakukan itu karena kasih, atau karena ada embel-embel di dalamnya? Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, ya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
pujian ini. Mari setiap jemaat engkau berdiam diri di hadirat Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Apakah sampai hari ini engkau masih terhubung dengan Tuhan secara pribadi? Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Karena saya mau katakan dari sisi Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Tapi masalahnya bagaimana dengan respon kita? Apakah kasih Tuhan bertepuk sebelah tangan? Kita tidak berakar dalam kasih-Nya, tapi tanpa sadar kita justru berakar pada cinta akan uang. Kita ukur Tuhan dengan semua kata-kata berkat semata-mata. Sehingga sering kali kita menjadi merasa kecewa ketika kita menghadapi sebuah situasi yang rasanya gak sesuai dengan apa yang kita pikir tentang Tuhan. Mari seluruh hidupku, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Mampukan ku terus berakar di dalam kasih-Nya. Ada Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kasih Tuhan itu. Membuat engkau mampu memahami setiap peristiwa kejadian. Gak ada maksud jahat dari Tuhan di dalamnya. Karena semua yang Tuhan izinkan kita alami itu karena kasih-Nya kepada kami. Ya, amin. Selalu melekat di hati. Sehingga kita bisa berkata firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu, terhubung denganmu. Ya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tahu semua yang berasal daripada-Mu itu berasal dari kasih-Mu. Sekalipun terkadang sulit kami mengerti dan kami fahami dengan pikiran kami yang terbatas tentang Engkau, tapi bahwa kami lebih memahami kasih-Mu. Sekalipun kasih-Mu itu panjang, lebar, tinggi, dalam, bahkan melampaui pengetahuan kami. Ajar kami untuk menguasai diri kami, menguasai pikiran kami dengan pikiran Kristus, dengan kasih Kristus yang sempurna, yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Sehingga dalam setiap peristiwa kejadian yang kami alami, kami mau terus dapat belajar bersyukur dalam segala keadaan. Karena kami tahu tidak ada maksud jahat sedikit pun dari hati-Mu bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Biarlah kami mengerti dan memahami kebenaran ini, dan kebenaran ini memerdekakan kami. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Tapi Roh Kudus, biarlah Engkau terus berkata-kata dalam hidup setiap kami, untuk kami dapat semakin mengenal Engkau di sepanjang umur hidup kami. Kami menjadi pribadi yang kuat, bahkan orang dapat melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.